Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, puji syukur kami naikkan kepadamu. Bersyukur buat nafas kehidupan, buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu lalu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mohon hadirat-Mu Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus menjamah setiap hati kami. Hadirlah Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Roh Kudus. Kami perlu Engkau. Ibadah ini tidak ada artinya tanpa hadirat-Mu Tuhan. Sampaikan pesan hati-Mu, bersabdalah di tempat ini, karena kami tahu hanya firman yang sanggup membangkitkan iman percaya kami. Kami rindu di tempat ini Tuhan yang berbicara, bukan manusia. Bahkan segala roh-roh intimidasi yang berusaha menghalangi kami diberkati, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami perintahkan pergi jauh dari tempat ini. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Di dalam satu nama yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati Tuhan. Mari gereja Tuhan sama-sama semua kita katakan amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom Tiberias. Lebih semangat lagi, shalom. Apa kabar semuanya? Mantap sekali. Siap diberkati Tuhan, amin. Yuk sama-sama buka Alkitab kita, Kejadian pasal 7 ayat yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Satu ayat saja dulu, sama-sama kita baca yang keras. 2, 1. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam. Siang hari ini Bapak Ibu kita akan berbicara tentang how God speaks. Bagaimana cara Tuhan berbicara kepada umatnya. Tuhan bisa berbicara kepada kita dengan cara yang berbeda-beda. Ada kalanya dia berbicara to the point. Ketika Tuhan katakan jangan berzina, betul tidak? Jangan mencuri, jangan membunuh, itu to the point. Poinnya langsung kita tangkap, oh itu nggak boleh. Tapi ada kalanya Tuhan menggunakan perumpamaan saudaraku. Ya, dimana untuk mengartikannya kita perlu kuasa Roh Kudus untuk menerjemahkan di dalam roh kita. Sehingga kita tahu maksud Tuhan itu apa. Tapi ada kalanya Tuhan berbicara menggunakan angka-angka. Tuhan seringkali berbicara di Alkitab menggunakan angka 7, ya kan, angka 8, angka 5, angka 1. Tapi pada hari ini kita akan belajar tentang apa makna di balik angka 40. Dimana kalau kita pelajari ternyata di Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, seringkali angka ini keluar. Apa pesan Tuhan? Kita doa Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Katakan amin. Amin. Angka 40 ada kalanya itu berbicara tentang ujian dari Tuhan. Kalau ujian berarti kita mau naik level. Katakan amin. Amin. Sekolah mana coba Bapak Ibu yang tidak pernah ada ujian? Gak ada. Saya percaya kalau di sekolah anak-anak kita, kalau tidak pernah ada ujian, kita pasti komplain sama gurunya. Artinya ujian ini akan menentukan seberapa paham anak kita akan materi yang sudah disampaikan. Sama dengan Tuhan, prinsipnya sama. Akan ada ujian-ujian dalam kehidupan Bapak Ibu. Nah, angka 40 juga seringkali identik dengan persiapan. Tuhan sedang mempersiapkan Bapak Ibu untuk masuk di dalam rencana Tuhan di level yang lebih luar biasa lagi. Ini keren ini. Kenapa harus dipersiapkan? Karena rencana Tuhan itu terlalu besar. Urapan Tuhan itu sangat berharga. Katakan amin. Panggilan Tuhan itu besar, makanya Tuhan perbesar dulu kapasitas kita. Kalau kapasitas kita sama seperti ini, terima urapan yang besar, terima panggilan Tuhan yang besar, terima rencananya yang besar, gagal saudaraku. Sama seperti ketika ada anggur baru disimpan di dalam kantong yang tua. Alkitab berkata apa? Kantong itu akan bocor. Apa yang terjadi dengan anggurnya? Sia-sia, terbuang. Kalau kapas kita masih kecil, dikasih urapan yang besar, bocor saudaraku. Makanya Tuhan persiapkan kita, ada fase-fase dalam kehidupan, di mana Bapak Ibu dan saya, siapapun kita, apapun latar belakang kita, akan ada ujian-ujian itu. Akan ada masa-masa persiapan. Apalagi ketika Bapak Ibu komitmen, Tuhan pakai aku dong. Tuhan, aku mau lebih lagi dipakai Tuhan. Aku mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Oh, akan ada fase masa di mana engkau dipersiapkan. Karena pekerjaan Tuhan terlalu mulia. Katakan amin.
kita tidak dipersiapkan, nanti kita akan melakukan apa yang Tuhan percayakan dengan kedagingan kita, dengan kekuatan kita. Bahaya, kita akan gagal. Karena untuk melakukan pekerjaan Roh Kudus harus dengan urapan Roh Tuhan, maka pasti berhasil. Nah, ada kalanya angka 40 ini juga berbicara hukuman, saudaraku. Ada berapa kali Tuhan menggunakan angka ini, ternyata sedang berbicara tentang hukuman Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi saya bangga, walaupun dalam hukuman, tapi di dalam hukuman Tuhan tetap ada belas kasihan. Katakan amin dulu. Dan kalau Bapak Ibu sedang mengalami fase-fase mungkin serasa engkau sedang mengalami hukuman Tuhan, buru-buru bertobat. Jangan keraskan hati kita. Siapa kita mau lawan Tuhan? Dan kemudian Bapak Ibu, 40 tahun ini juga bisa berbicara tentang pemurnian, di mana kita dimurnikan. Segala sesuatu yang ada di dalam kita itu dimurnikan oleh Tuhan. Supaya apa? Kadarnya kadar kerajaan surga. Bukan kualitas dunia lagi. Amin Bapak Ibu. Semakin murni supaya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, coba kita lihat pada ayat ke-12 ini. Dikatakan begini. Dan turunlah hujan lebat. Katakan hujan lebat. Meliputi bumi berapa lama? 40 hari, 40 malam lamanya. Di zaman Nuh pernah terjadi, bumi ini diguyur hujan lebat 40 hari, 40 malam. Kenapa harus 40 hari? Kenapa tidak 37 hari, tidak 38, tidak 39, atau even bahkan 41 hari? Karena di sini Tuhan sedang menyatakan penghukuman kepada umat manusia. Bayangkan, karena air bah ini semua manusia mati, tinggal keluarganya Nuh. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, semua manusia di atas muka bumi ini dihukum Tuhan, mati semua, tinggal satu keluarga. Kebayang gak tuh ngerinya kejadian itu? Coba bayangkan bagaimana tragisnya kejadian ini terjadi. Dulu saya berpikir, Tuhan, air itu dari mana ya? Itu kan pasti dibutuhkan air yang banyak untuk menutupi seluruh bumi. Ditutupi sama air. Sampai semuanya mati. Gimana caranya Tuhan? Ada orang yang menafsirkan ayat ini mengatakan banjirnya hanya di daerah tempat di mana Nuh dan keluarganya hidup. Enggak, saudaraku. Enggak mungkin di daerah sana airnya setinggi gunung, sementara di Indonesia enggak ada air itu. Enggak mungkin. Jadi semua dunia ini rata ditutup oleh air. Afrika, Eropa, Asia, semua tertutup. Kita tidak tahu berapa jumlah manusia di zaman itu, tapi yang pasti semua mati. Nah, ini benar-benar penghukuman dari Tuhan. Mungkin ketika hujan itu turun, manusia berkata, tenanglah, hujan paling 2-3 hari. Tapi setelah 2-3 hari rumah mereka tenggelam, mulai ketakutan mereka, pindah ke rumah tetangga yang 2-3 lantai. Naik di atas lantai 3 aman. 1 minggu. Lantai 3 pun tenggelam. Takutan. Pindah ke atas bukit. Aman. Mungkin nanti berapa hari lagi hujan reda. Seminggu air udah hilang. Apa yang terjadi? Hujan semakin mengejar mereka. Hari berikut bukit tenggelam. Naik ke atas gunung. Gunung minggu ke depan tenggelam juga. Pindah cari gunung paling tinggi. Ternyata gunung paling tinggi pun akhirnya ditutup oleh air. Sehingga tidak ada tempat manusia berpijak. Termasuk burung-burung pun tidak ada tempat berpijak. Semuanya mati. Bayangkan betapa takutnya jadi manusia di zaman itu dikejar oleh air. Kalau Bapak Ibu berpikir air itu dari mana? Ternyata pada ayat yang ke-11 dikatakan begini. Coba buka. Ayat 11. Pada waktu umur Nuh berapa? 600 tahun. Pada bulan yang kedua. Pada hari yang ke-17 bulan itu. Pada hari itulah, apa Bapak Ibu? Terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Ini rahasianya, sumber air yang sampai akhirnya menutupi bumi semua. Pertama ternyata Tuhan itu membelah segala mata air samudra raya. Saya nggak tahu di derajat mana. Di samudra raya itu di bawah saudaraku ternyata ada kantong yang isinya air.
Dan itu dibelah sama Tuhan. Dan saya percaya ketika itu dibelah oleh Tuhan, seperti dicabik begini, air itu keluar. Sehingga apa? Air di lautan, sungai maupun danau itu naik tiba-tiba ketinggiannya. Dan menutupi daratan. Dan ternyata air itu bukan hanya dari situ. Alkitab juga berkata, terbukalah tingkap-tingkap di langit. Ini berbicara ternyata di langit di atas ada kantong besar yang berisi air. Dan itu dibuka oleh Tuhan. Tercurahlah, inilah air yang turun selama 40 hari 40 malam. Jadi dari bawah keluar air, dari atas tumpah air. Inilah yang menutupi bumi. Makanya mati semua, saudaraku. Jadi 40 hari 40 malam ini gambaran penghukuman Tuhan. Katakan amin. Amin. Di sini kita bisa lihat ya. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tuhan itu Allah yang tegas. Tuhan tegas dengan dosa. Tuhan benci dosa, tapi Dia mengasihi kita. Karena itu, karena Dia mengasihi kita, sementara kita hidup di dalam dosa, maka Tuhan akan bentuk kita. Kita diproses sama Tuhan supaya dipisahkan dosa dengan Bapak, Ibu, dan saya. Makanya ikut Tuhan itu gak mudah. Ketika Bapak Ibu ambil keputusan ikut Tuhan, maka konsep dunia, sistem dunia yang sudah mendarah daging dalam kehidupan kita, itu akan dipisahkan oleh Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Sehingga walaupun kita masih di bumi, tapi kita punya gaya hidup kerajaan surga. Cara bicara kita akan berubah. Cara berpikir kita akan berubah. Bahkan pola perilaku kita pun akan berubah. Cara kita memperlakukan orang lain pun akan berubah. Yang dulu begitu mudah kita jatuh dalam dosa. Dosa kita lakukan. Tapi sekarang sebelum dosa kita lakukan, di pikiran Tuhan sudah kasih ingat. Jangan dosa, jangan pikirkan dosa itu. Jadi keren, ikut Tuhan tuh dahsyat. Ada alarm rohani. Sebelum kita lakukan dosa, dosanya masih di pikiran. Udah ada rem yang mengerem kita. Katakan amin. Kenapa orang melakukan dosa? Karena nggak ada kekuatan untuk dia menolak dosa itu. Kenapa sampai orang korupsi? Kenapa sampai orang ngambil apa yang bukan punya dia? Kenapa sampai orang memberontak kepada Tuhan? Karena dia tidak bisa menolak kepada dosa. Dagingnya begitu kuat. Nah, begitu Bapak Ibu dipimpin oleh Roh Tuhan, ada kekuatan besar. Sehingga dulu kalau kita berpikir gimana caranya kudus tiap hari ya, ternyata ada jalannya. How? Gimana caranya? Izinkan Roh Tuhan pimpin seluruh hidup kita. Yang bilang amin, katakan haleluya. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Pasti bisa, saudaraku. Taatlah, senangkan hati Tuhan. Nah, angka 40 di mana lagi kita lihat? Coba buka Bapak Ibu. Sebenarnya banyak, cuma saya sortir saja nih khotbah saya. Kalau dikhotbahkan semua bisa seminar 2-3 hari, saudaraku. Ya. Kita buka yuk. Keluaran 2 ayat 15. Keluaran 2 ayat 15. Kita baca yang keras Bapak Ibu. 2-1. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, apa? Haleluya. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Bapak Ibu tahu nggak? Kisah ini adalah kisah ketika Musa ketahuan membunuh seorang Mesir karena ia membela saudaranya setanah air. Walaupun dia sedang dipersiapkan untuk menjadi the next Firaun. Dia dari bayi diasuh oleh putri Firaun. Kemungkinan besar dia akan menjadi Firaun, orang non Mesir. Gitu. Dan kalau Musa dididik menjadi pengganti Firaun, saya percaya semua budaya Mesir harus masuk dan menguasai dia. Karena yang namanya Firaun di zaman itu dianggap setengah dewa. Kehadiran dia aja membuat orang gentar, takut, sujud, gak berani memandang wajah Firaun. Sehingga Firaun itu dianggap sebagai sesuatu kekuatan yang besar. Gitu. Sehingga saya percaya keangkuhan Mesir ada di dalam hidup Musa. Ya kan? Kegentaran akan Mesir ada di dalam dia.
Dan ini sudah mendarah daging karena sekian puluh tahun. Dan Alkitab berkata bahwa ketika Firaun berusaha menangkap Musa ini, usia Musa kurang lebih 40 tahun. Memang Alkitab tidak mengatakan berapa tahun dia berada di Midian melarikan diri. Tapi dari Keluaran 7 ayat 7, coba buka. Keluaran 7 ayat 7. Ilmu matematika kita pasti kepake di sini. Keluaran 7 ayat 7. Sama-sama yuk. Belum. 2, 1. Adapun Musa 80 tahun umurnya apa? Dan Harun 83 tahun ketika mereka jadi bapak ibu. Dari tanah Midian Tuhan panggil Musa untuk apa? Untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir. Dipilih oleh Tuhan. Gitu. Umurnya dikatakan 80 tahun. Jadi berapa tahun dia di Midian? Siang-siang disuruh ngitung pendeta gimana ini. Tadi dia melarikan diri usia 40 tahun. Ketika Tuhan panggil menjadi pemimpin 80 tahun. Artinya berapa tahun dia di Midian? 40 tahun. Bukan kebetulan. Bukan 39 ya. Bukan 38. Tapi 40 tahun. Dia dibentuk Tuhan di Midian. Dari orang terhormat di Mesir. Dipersiapkan menjadi orang nomor 1 di Mesir. Kalau saat itu menjadi pemimpin Mesir, itu pasti pemimpin dunia. Sama seperti menjadi pemimpin negara besar, negara Amerika, saudaraku. Zaman itu sentralisasinya, kiblatnya orang melihat Mesir. Jadi Musa ini sedang dipersiapkan menjadi pemimpin dunia. Tiba-tiba dia harus melarikan diri. Dan disinilah dia sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi alat Tuhan yang besar, luar biasa. Tapi karena urapan Tuhan dalam kehidupan Musa yang akan Tuhan berikan itu terlalu besar, maka Musa ini harus dipersiapkan, harus dibersihkan dulu oleh Tuhan. Karena ketika karakter Mesir, keangkuhan, kesombongan Mesir masih melekat di dalam dia, nggak mungkin Tuhan bisa pakai dia, nggak mungkin. Karakter Mesir, keangkuhan dunia sudah berakar dalam kehidupan Musa. Sudah menjadi kerak-kerak di dalam kehidupan dia. Mungkin dengan sekali kedip mata dia bisa bunuh orang. Kedipan mata dia mungkin bisa kasih kode. Bakar satu kampung, bunuh semua orang. Benar-benar powerful dan sangat sombong, saudaraku. Tapi Tuhan punya rencana buat dia. Dan karena Tuhan sayang, sebelum dipakai Tuhan, Tuhan persiapkan dia. Gak mungkin Bapak Ibu kita bisa dipakai Tuhan sementara karakter dunia masih melekat di dalam kita. Gak mungkin. Sekali lagi saya harus katakan, tidak mungkin kita bisa dipakai Tuhan sementara karakter dunia masih melekat dalam hidup kita. Jadi kalau Bapak Ibu mau dipakai Tuhan, engkau pasti akan masuk satu fase yang penuh dengan kegelapan. Fase persiapan secara rohani. Di dalam fase ini ada besar kemungkinan semua orang yang kau andalkan akan meninggalkan kau satu persatu. Semua yang kau anggap kekuatanmu, ya, semua yang kau anggap bisa menopang hidupmu, one by one they will leave you. Satu persatu akan meninggalkan kau. Karena Tuhan sedang mengajar, menarik kita untuk mengandalkan satu pribadi satu-satunya, yaitu Yesus Kristus namanya. Amin. Semua kehebatan, keangkuhan hidup, semua pencapaian hidup kita, Tuhan akan bikin nol semua di situ. Saya percaya. Musa teriak, Tuhan jangan 40 tahun terlalu lama. 10 tahun dong, tolong Tuhan. Terlalu sakit pembentukan ini. Tuhan bilang no. 20 tahun deh, 20 tahun Tuhan. No. 30 tahun boleh ya Tuhan. No. Harus sampai kapan? Sampai selesai. Waktunya siapa yang tentukan? Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah tentukan waktu, nggak boleh tawar menawar. Katakan amin. Amin. Taat saudaraku. Saya percaya. Akhirnya Musa rileks dan dia menikmati proses Tuhan. Dari orang yang sudah dipersiapkan, jago berbicara, mampu bicara di hadapan jutaan rakyat. Tiba-tiba ketika dipilih Tuhan menjadi pemimpin, dia berkata, Tuhan aku gak mampu berbicara. Diubah lo sama Tuhan.
Jadi orang yang sangat rendah hati. Sampai-sampai dia berkata begini, Tuhan, jadikanlah abangku Harun juru bicaraku Tuhan. Aku gagap, aku gak bisa ngomong. Please. Padahal 40 tahun yang lalu. Hebat ini. Siap jadi pemimpin di Mesir. Tiba-tiba setelah diproses sama Tuhan. Berbeda. Ketika dia masih menjadi pemimpin di Mesir, angkuhnya luar biasa. Tapi setelah dibentuk sama Tuhan, Alkitab berkata Bapak Ibu, ketika ada masalah kurang air, 2 juta orang Israel mau bunuh Musa. Bayangkan. Kalau mereka ketemu Musa 40 tahun yang lalu, habis mereka 2 juta orang ini. Tapi karena Musa sudah dibentuk sama Tuhan. Ketika mereka mau bunuh Musa hanya gara-gara air. Bayangkan, kenapa saya katakan hanya gara-gara air? Memang sulit cari air di padang pasir. Kenapa saya katakan hanya gara-gara air? Karena sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, sudah ada 10 mujizat, 10 tulah yang terjadi di Mesir. Melalui pelayanan Musa. Lah kalau kemarin aja ada hal yang mujizat terjadi lewat pelayanan Musa. Kenapa sekarang hanya masalah air? Nggak percaya bahwa Tuhan bisa sediakan air. Katakan amin. Makanya kalau Bapak Ibu kau dalam masalah sekarang, ingat kalau kemarin ditolong Tuhan, hari ini pun pasti ditolong Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah menikmati mujizat setahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, jangan gampang lupa. Kecenderungan kita manusia, kita mudah lupa sama kebaikan orang, apalagi kebaikan Tuhan. Ingat-ingat kebaikan Tuhan, bagaimana cara Tuhan angkat Bapak Ibu, pulihkan engkau, sembuhkan engkau. Saya masih ingat bagaimana cara Tuhan sembuhkan saya. Napa saya udah mau berapa kali mau putus nyawa saya. Betul saudara. Dan itu menjadi batu peringatan untuk saya nggak belagu sama Tuhan. Karena saya tahu di masa itu ketika napas saya, ternyata kita manusia nggak ada sujung kukunya di hadapan Tuhan. Tinggal dicabut, putus nyawa kita. Karena itu sejak kebaikan Tuhan yang besar dalam hidup saya katakan, Tuhan, seluruh hidupku milikmu. Pakai aku yang tidak sempurna ini untuk memuliakan namamu. Katakan amin. Bapak Ibu harus siap mengatakan demikian. Katakan, hidupku jauh dari sempurna, banyak kelemahanku Tuhan. Aku orang yang bodoh, aku orang yang lemah. Tapi aku mau dipakai Tuhan. Tuhan suka orang-orang seperti itu. Nanti kelemahan kita diganti dengan kekuatan yang baru. Katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi kita bisa lihat saudaraku, bagaimana cara Tuhan mempersiapkan Musa. Jadi kalau Bapak Ibu engkau sedang dalam fase dipersiapkan sama Tuhan, nikmatilah proses itu. Jangan mengeluh, jangan marah sama Tuhan. Malah bila perlu tanya lagi, Tuhan, karakter mana lagi yang perlu aku ubah Tuhan? Tuh karaktermu masih gampang kepahitan. Kau kalau disakiti orang, dendamnya bisa 2-3 bulan. Padahal Tuhan bilang apa? Marah aja gak boleh sampai matahari terbenam lu. Ajaran Tuhan tuh ngeri lu saudaraku. Orang Medan bilang ini ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu. Marah aja gak boleh sampai matahari terbenam. Gimana kalau ada orang menyakiti Bapak Ibu di jam 5 sore? Kira-kira gimana? Lagi panas-panasnya tiba-tiba Tuhan bilang, waktu hampir habis. Jaga hatimu. Jangan marah-marah. Ya kan? Sementara orang yang bikin kau kesal masih di depan mata kita saudaraku. Masih Tuhan bilang, udah mau jamnya ya kan. Sulit. Bisa nggak? Bisa. Bisa saudara. Kita tahu kok kita lemah di mana. Yang tahu kita lemah di mana, atau kita pernah jatuh di dosa yang mana, itu kita dengan Tuhan. Kalau kau pernah jatuh di lubang itu, jaga hidupmu supaya tidak jatuh lagi di lubang itu. Katakan amin. Itu tugas kita, bukan tugas Tuhan. Nanti ketika jatuh lagi, ya Tuhan gak jaga saya sih. Tuhan bilang enak aja, nyalain saya. Aku sudah beri engkau kuasa untuk menang atas setan. Amin. Menang atas dosa. Ada Roh Kudus di dalammu. Kita terlalu gampang menyalahkan Tuhan, menyalahkan manusia ketika kita jatuh dalam dosa.
Saya digodai terus sih sama dia. Akhirnya saya keleper-keleper. Kau buka hati, makanya kau keleper-keleper. Kalau kau nggak buka hati, akan keleper-keleper. Amin. Kalau kau nggak buka hati, nggak akan kau nyautin WA dia. Kau blok dia bila perlu. Itu anak Tuhan. Dan yang terakhir, saya janji yang terakhir Bapak Ibu. Pendeta biasanya nepati janji, biasanya ya. Terakhir, kita buka yuk 1 Samuel 17 ayat 16. Haleluya. Bapak Ibu diberkati Tuhan, amin. 1 Samuel 17 ayat 16. Haleluya. Sama-sama kita baca yang keras. 2-1. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan. Berapa lama? Ini peristiwa ketika ada peperangan antara orang Filistin dengan kerajaan Israel. Sama-sama di atas gunung, ini ada lembah. Kalau perang zaman sekarang kan main pencet. Tet, rudal. Jarak jauh juga begitu. Tet. Kalau dulu nggak harus jarak dekat nih. Benar-benar full body contact. Penuh tang. Zaman dulu perang begitu. Nah 40 hari nih, 40 hari bukan waktu yang sebentar, bukan 1-2 hari, bukan seminggu 2 minggu. 40 hari utusan dari tentara Filistin yang bernama Goliat turun di sini. Nantang tentara Israel, kirim satu perwakilan kalian lawan saya. 40 hari gak ada yang berani. 40 hari gak ada yang berani. Kenapa harus 40 hari baru nongol Daud saudaraku? Kenapa bukan pada hari ke-38 atau hari ke-39? Di sini Tuhan sedang menggambarkan kepada kita. Pada waktunya Tuhan pertolongan pasti datang. Asal kita taat sampai akhir, katakan amin. Bayangkan kalau tentara Israel hari ke-38 pergi lari, kira-kira ada pertandingan gak, peperangan gak antara Goliat lawan Daud? Ada kemenangan gak di situ? Gak akan ada. Yang pasti tentara Filistin sudah bersorak-sorak. Gak ada yang berani lawan Goliat. Tinggi luar biasa ini, 3 meter, bayangkan. Pernah ketemu orang tinggi 3 meter? Saya pernah ketemu salah satu pemain basket NBA, tingginya 2,2 meter. Saya di sebelah dia, di sini saudara. Saya kayak cucunya Bapak Ibu. Bener, saya merasa cucunya dia, kecil banget saya di situ. Ya kan? Itu baru 2.2 meter. Dia 3 meter, badan kekar, ya, bahkan dengan lengkap perlengkapan perang. Gak ada yang berani lawan dia. Saya nggak tahu kuasa kegelapan mana yang saat ini sedang menyerang dan mengintimidasi Bapak Ibu. Mungkin roh ketakutan, mungkin roh kekhawatiran, membuat engkau sulit tidur, membuat engkau sulit fokus, membuat engkau tidak bisa berdoa, tidak bisa mengucap syukur, membuat engkau marah, engkau takut, kau gelisah. Saya mau katakan, tetap setia, pada waktunya kemenangan pasti akan datang. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, inti khotbah saya pada siang hari ini saya mau katakan bahwa hujan pasti akan berhenti. Katakan amin. Amin. Pada hari yang ke-40 hujan masih turun. Alkitab katakan di zaman Nuh. Tapi pada hari ke-41 hujan sudah turun. Sudah berhenti. Dan kemudian raksasa Goliat yang akan Bapak Ibu lawan. Roh jahat sebesar apapun pada harinya Tuhan. Kalau engkau tahu sampai hari ke-40, 41 adalah hari kemenanganmu. Begitu juga tuh saudaraku, kita pasti akan masuk tanah perjanjian, katakan amin. Orang Israel di padang gurun 40 tahun. Dan ketika masuk tahun ke-41, masuk ke tempat yang Tuhan sudah tentukan. Artinya, setia sampai akhir. Seberat apapun jalan yang harus Bapak Ibu lewati, percaya asal ada Tuhan menyertai hidup kita, keluarga kita, kita pasti mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Karena kita menyembah Allah yang besar dan dahsyat. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak terima kasih di sore hari ini, siang hari ini kami sudah sangat diberkati Tuhan. Mengucap syukur buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman hikmat yang Tuhan telah sampaikan kepada kami. Betapa dahsyat Tuhan, penyingkapan-penyingkapan yang Tuhan berikan. Ajar kami untuk taat setia kepada
perintah-Mu. Saat ini kami akan bersatu dengan kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebagai ucapan syukur, kami rindu memberkati pelayanan gereja Tiberias. Ajar kami memberi yang terbaik, ajar kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memberkati pelayanan Tiberias, semua sama-sama kita katakan amin. Kita masuk perjamuan kudus, terima yang terbaik, tubuh darah Tuhan Yesus. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus pada siang hari. Bangkit berdiri pada siang hari ini. Kita masuk perjamuan kudus menyatu dengan tubuh dan Tuhan Yesus. Menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk jadi tubuh Tuhan Yesus. Bangkitkan iman bersama, katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam surga. Kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk jadi darah Tuhan Yesus bersama-sama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian. Mulutku diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah, kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai siang ini dari ujung rambut sampai telapak kaki sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, jantung sehat, tidak pembengkakan jantung. Kami tolak sakit paru-paru, tidak TBC. Kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal, tidak cuci darah, tidak batu ginjal. Kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Tuhan, sembuhkan setiap apa yang menjadi pergumulan anak Tuhan di tempat ini. Segala roh sakit, penyakit, roh kelemahan tubuh dipatahkan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa bilur-bilur Tuhan saat ini menjamah setiap bagian tubuh mereka yang lemah, yang sakit. Alirkan pemulihan, kesembuhan dalam nama Yesus. Bersama-sama sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kami mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak gagal. Pekerjaanku, usaha, karir, bisnis, pelayanan diberkati Tuhan, berhasil. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus.
Mari sama-sama kita mengucap syukur telah terima yang terbaik. Tubuh darah Tuhan Yesus, percaya imani di mana umat Tuhan berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, terikat Tuhan lepaskan pada siang hari ini. Bersama-sama kita mengucap syukur buat tubuh darah Tuhan Yesus bagi setiap kita. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, jamah setiap minyak tetes yang ada di tangan kami, agar minyak ini menjadi api yang menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga siapapun yang terima minyak ini, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah kuat kembali, bahkan segala ancaman roh jahat, serangan kuasa gelap dipatahkan, hancur dalam nama Yesus. Kami tolak segala kuasa-kuasa kegelapan, kutuk nenek moyang dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tundukkan kepala kita saudaraku, ambil saat teduh sejenak dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Di fase apa saat ini Bapak Ibu berada? Mungkin Tuhan sedang izinkan ujian datang. Persiapkan dirimu, Tuhan mau bawa kita naik level. Atau engkau sedang dipersiapkan Tuhan untuk menerima tugas besar di masa depan, untuk menerima urapan Tuhan yang dahsyat kuasanya, sehingga engkau akan dahsyat dipakai Tuhan, mendoakan orang sakit sembuh, mendoakan orang terikat setan dipatahkan, dihancurkan. Tuhan akan pakai engkau jadi berkat. Tapi izinkan Tuhan persiapkan dirimu, izinkan Tuhan bersihkan hidup kita dari segala hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu, supaya engkau bisa menerima urapan yang besar itu. Urapan Tuhan tidak terbatas, tergantung seberapa besar wadah yang kita sediakan. Semakin besar hidupmu kau persembahkan kepada Tuhan, semakin dahsyat urapan itu mengalir. Horabaya sikir rabaya rabaya rabaya. Kalau engkau merasa sedang ada hukuman dari Tuhan akibat kesalahanmu di masa lalu, jangan kecil hati, jangan marah, jangan kecewa. Di tengah hukuman yang datang, Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya, kebaikan-Nya kepada kita. Kalau kita pernah melakukan kesalahan yang belum kita selesaikan di masa sekarang, selesaikan di hadapan Tuhan. Detik ini juga saudaraku, minta pengampunan kepada Tuhan. Kalau engkau sedang dalam fase-fase di mana engkau dimurnikan Tuhan, mengucap syukurlah. Kita dimurnikan supaya kita semakin berkenan di hadapan Dia. Thank you Jesus. Sikirabaya rabaya 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 sikirabaya rabaya. Biarlah urapan-Mu mengalir Tuhan, turun Roh Kudus, mengalir Roh Kudus. Buka hatimu Bapak Ibu, mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Tuhan, Roh Tuhan yang kudus, yang suci, mengalir tempat ini. Jamah kami mau Tuhan naik bersama-Mu, kami mau terima urapan-Mu yang besar, kami mau dipakai Tuhan, kami siap memuliakan nama-Mu. Seluruh hidup kami semuanya milik Tuhan. Kami persembahkan roh jiwa tubuh kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Glory hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Kami bersyukur.
Sembah dia, saudara. Nyatakan isi hatimu kepada dia. Kau segalanya bagiku, Engkau segalanya bagiku. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Naikkan doamu Bapak Ibu, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Saat ini hamba berdoa buat teman-teman yang sudah pelayanan, para WL, para singer, teman-teman muda choir. Tuhan Yesus, imam-imam musik berkati, guru sekolah minggu, usher, kolektan, soundman di tempat ini, bahkan koordinator tempat ini, Pak David bersama ibu dan anak-anak dijaga, dilindungi malaikat surga Tuhan. Berkat-Mu melimpah, kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan buat mereka, pakai dengan urapan yang semakin luar biasa. Kami juga terus berdoa Tuhan buat para pemimpin rohani kami, Ibu Gembala Sidang, Pak Aristo, Pak Argo. Tuhan jaga lindungi mereka, urapan-Mu, hikmat-Mu terus mengalir untuk memimpin gereja Tiberias semakin naik level bersama Tuhan Yesus, berdampak bagi Indonesia. Kami doa berkati Tuhan hamba-hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Kalau sebentar kami akan pulang, kami percaya perlindungan malaikat surga Tuhan menjaga, melindungi kami. Kami hardik roh celaka, roh maut, roh orang-orang kuat dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Kami aman kemanapun kami melangkah karena ada kuasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Saudaraku, siapkan hati kita, angkat kedua tangan kita, terimalah berkat dari Bapak, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh hidup kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan kita Yesus datang kedua kali, jemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita yang bangga jadi gerejanya, mari semua bersama-sama kita katakan amin. Amin. Amin.